Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Dan hari ini kita akan memberikan market review terkait untuk perdagangan tanggal 29 Juni 2022. Dan yes, transaksi hari ini turun lagi ya, mencapai 10 triliunan aja. Dan bahkan asing membuka net sell 1 triliun lebih ya. Dan sentimen yang apa yang membayangi ya, tadi pagi sentimen yang membayangi adalah kekhawatiran para pelaku pasar atas inflasi yang tak kunjung mereda dikarenakan harga minyak yang juga rebound ya, harga minyak and gas. Dan The Fed juga memberikan sinyal bahwa akan lebih agresif lagi untuk menekan inflasi. Dan ya, seperti kita tahu apa yang dimaksud The Fed itu. The Fed itu adalah bank sentral ya Amerika, dan mereka kalau mereka bilang akan bertindak agresif untuk menekan inflasi, itu ujung-ujungnya menaikkan suku bunga dan lain-lain ya untuk mengimbangi inflasi. Dan FYI ya, for your info, inflasi Amerika mencapai 8,5%. Mungkin ini yang membuat para pelaku pasar wait and see dengan data-data ekonomi yang mungkin akan dirilis cenderung untuk dengan sentimen negatif ya. Ini yang membuat para pelaku pasar menjadi wait and see dan ragu-ragu ya, atau mungkin bukannya mungkin ya, jadi karena data-data ini dirilis dan suku bunga juga naik, jadi para pelaku pasar mungkin lebih memilih untuk safe haven ya, pilih masuk ke instrumen lain ya, dan mungkin ke mata uang yang saat ini dolar ada di dalam tren menguat ya, hampir di mayoritas pair. Dan kemudian safe haven lain adalah mereka masuk ke instrumen obligasi, which is ya US bond ya, itu ada di level 3,5%. Dan kalau dalam waktu dekat mau naik lagi sekitar 0,5% sampai basis poin ya, 0 basis persen ya, 0,5 atau 0,75%. Nah, itu kan berarti suku bunga ada di level 4% sampai 4,25%. Ya, itu yang membuat mereka juga, jadi suku bunga yang cukup tinggi membuat ekonomi terancam masuk ke gerbang resesi ya. Orang mulai mungkin malas muterin uang ya, ekonomi lebih taruh di bank aja ya daripada kita puterin. Dan kemudian takutnya adalah ancaman global lain, yaitu stagflasi. Jadi orang lebih mikir untuk milih untuk taruh uang di bank aja deh daripada diputerin ya. Itu di sana ya. Kalau di Indonesia, beruntungnya sebenarnya Indonesia itu masih sangat oke banget ekonominya. Ya, Indonesia ada di inflasi masih terukur di level 3,5%, walaupun ya sebenarnya saya yakin angka itu lebih tinggi karena beberapa harga juga naik dengan cukup signifikan. Harga cabai yang bahkan mendekati 120.000 per kilogram, bahkan lebih mahal dari harga ayam dan lebih mahal dari harga daging sapi mungkin ya. Wow banget kan, itu ngawur sekali. Dan ya ini oke sekali ya, kondisi kayak gini Indonesia moga-moga dapat masih bergerak dengan tren yang bagus ya, ekonomi, walaupun sektor realnya seperti itu, tapi tetap semua kembali lagi ke angka ya. Dan kalau inflasi di angka atas kertas masih 3,5%, pemerintah masih belum ada alasan cukup kuat untuk menaikkan suku bunga ya, masih tetap bertahan di level 3,5%. Ya, mestinya masih cukup oke ke depannya ya. Ke depan masih cukup oke, dan kita berharap masih oke lah ya, masih bisa berjalan dan baik. Cuma menaikkan transaksi ini yang masih agak sulit ya. Kita masih bertanya-tanya semua, kenapa transaksi jadi kecil sekali? Karena ya mungkin yang bergerak, yang institusi lebih banyak hold dulu ya, tidak banyak bergerak dulu. Yang bergerak masih para retailer
Dan retailer juga ini masih nggak terlalu ngegas karena juga cenderung koreksi kan, market juga cenderung koreksi. Jadi ya wait and see dulu lah gitu ya. Tapi apakah berarti peluang itu hilang dari market? Tidak, peluang tidak hilang dan jangan terlalu khawatir karena sinyal buy masih ada di emiten-emiten ini ya. Coba nanti kita cek chartnya sektoral mana sih yang sekarang masih berpeluang untuk rebound dan berpeluang untuk naik serta saham apa yang bisa kita beli. Ya, sebelum kita masuk ke chart ya, saya juga kembali mengajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video yang kami buat, ya berikan jempol. Dan tentu saja jika Bapak Ibu mau buka rekening sekuritas, silakan di kolom deskripsi kita ada link yang saya taruh ya dengan kode sales EN. Bapak Ibu bisa tinggal klik, lakukan pendaftaran ya. Pastikan waktu Bapak Ibu melakukan pendaftaran posisi jaringan internet juga dalam kondisi yang stabil ya. Dan jika ada kendala silakan kontak saya ya, Japri silakan. Oke. Ya, kita masuk ke chart. Ini composite kita ya, composite. Nah, composite kita ini hari ini membuat ya memberi candle yang kurang bagus ya, karena kalau kemarin saya masih oke lah, mungkin dia bikin galau, bisa rebound dalam beberapa waktu bisa rebound. Nah kalau candle kayak gini yang agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Ya secara hari ini ya di pertengahan minggu hari Rabu ini kayak gini, moga-moga besok bisa rebound ya, tinggal 2 hari yang saya berharap bisa rebound ya di hari Kamis dan Jumat. Nah, coba kita cek weekly-nya. Sekarang kita lihat apakah ada peluang. Nah, kalau lihat weekly-nya sih mungkin bisa berpeluang rebound ya. Dan mungkin dia ada tarikan sedikit ya, ada tarikan naik. Membuat ada ekor rambut. Jadi harapan saya di Kamis atau Jumat ini ada cukup bisa hijau sehingga membuat kita bisa bernapas sedikit ya, para teman-teman yang tradingnya LQ45 ini kan pada waduh menahan napas semua. Tapi tetap masih ada sinyal buy kok di walaupun LQ45 tetap masih ada ya, kan ada sinyal buy on weakness. Jadi teman-teman tadi ada yang beberapa yang beli BRI ya, terus BCA, Telkom, masih ada yang akumulasi di saham-saham tersebut. Jadi overall oke. Ya, coba kita cek. Oh, sorry. Ya, ini hari ini asing minus 1,034 miliar. 1,034 berarti triliun ya. Minus asing net sell ya, dan transaksi juga cuma 10,08 triliun. Nah, transaksi 20 harinya menurun nih. Yang tadinya sempat 16 triliun, sekarang cuma tinggal 14. Dengan volume yang low juga. Wah. Ini kacau juga nih ya. Terus, nah ini kalau lihat trennya ini asing cenderung sell ya, net sell. Ya. Nah, ini benefit winner stock adalah walaupun kode broker identitas account, maksudnya ini transaksi dari foreign apa dari domestik, di saat market jalan di real time itu ditutup, tapi waktu kita penutupan kita tetap masih bisa lakukan analisa ya. Dan untungnya adalah kita tidak mencermati terus ya kode broker dan asing beli atau jualnya gimana. Kita lebih nurut ke chart, dan beruntungnya kita masih tetap bisa lihat chart ya, ini kondisi kayak gini nih enaknya gimana ya. Oke banget, masih tertolong lah ya. Seperti saya bilang tadi ya, berarti IHSG di dalam 2 hari terakhir berpotensi menguat ya, berpotensi ada technical rebound, menguat terbatas mungkin sampai ke level 7 ribuan. Syukur-syukur bisa ditutup 7 ribuan, bagus berarti IHSG ya. Terus bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic, coba kita cek. Wow, dia tambah turun ya. Skip dulu ya. Masih belum berani entry kita. Terus Consumer Cyclicals. Nah, ini yang menurut saya masih oke ini. Dia tertahan di level support.
masih oke ya. Silakan untuk buy on weakness di emiten di sektor ini. Energi pun sama ya. Energi masih di level ini, masih ngambang juga. Jadi moga-moga beberapa waktu ini bisa menguat. Tapi kalau menguat berarti secara tidak langsung harga komoditinya juga naik juga ya. Ini agak kurang oke ya. Sektor finance jebol lagi ya, turun lagi. Walaupun dia nggak bikin lower low, tapi tadi sempat ngeri-ngeri sedap. Tapi menjelang penutupan rebound. Jadi besok jika dia kembali turun di bawah level ini, nah itu berarti masih turun lagi nih, potensi turun. Coba kita lihat weekly-nya. Kalau weekly-nya sih udah disupport ya, 1451 ini udah disupport. Ini sektor finance kita, terus sektor healthcare. Nah, sektor healthcare ini sideways ya, disupport selendang. Kalau lihat trennya, pada dasarnya sebenarnya dia masih dalam tren naik ya. Nah, ini kalau bisa lanjut lagi, breakout, wah cakep nih ya. Itu sektor healthcare, terus sektor industri. Sektor industri, dia jebol, masih jebol support lah selendang. Padahal kemarin kita berharap, wah masih oke nih, dia ada di selendang gitu yang jebol. Nah, ini sekarang lagi di pucuk nih ya, lagi maksudnya di ujung jurang. Kalau dia jebol ini kotak yang kita bikin ini, wah berarti dia masuk ke area yang downtrend lagi, turun lagi ya. Sebaliknya jika berhasil naik lagi, oke lah ya, masih bisa comeback, masih. Berarti sektor ini masih cukup aman, relatif aman untuk buy on weakness. Tapi sekarang kita wait and see dulu. Infrastruktur, nah menguji support. Nah ini padahal polanya bagus ya, double bottom dan pada pola ini pennant juga. Kalau dia bisa breakout, wow ini menarik nih infrastruktur ini ya. Makanya tadi ada beberapa teman kawan kita untuk buy on weakness di Telkom. Consumer non cyclicals juga masih dalam tren yang oke ya. Overall masih oke kok ini. Ini salah satu sektor defensif ini ya. Nah, mungkin karena ini malah lagi melaju, maka cenderung ya IHSG Composite cenderung berjalan di tempat. Terus properti juga masih belum oke, masih cenderung bermain di area bawah downtrend. Jadi beberapa emiten aja nih yang kelihatan dia ada pergerakan, tapi secara overall sektor ini cenderung masih penuh tekanan. Jadi saat ini dananya jangan besar-besar dulu ya. Kemudian sektor tekno masih flip flop ya, sideways. Syukur bisa rebound lagi, menarik ya. Bisa naik di atas skyline baru oke. Selama dia belum mampu ya masih belum kemana-mana ini sektor ini. Kemudian terakhir sektor transportasi ya. Sektor transportasi ini juga masih ini ya, masih belum oke ya, bahkan udah jebol support lagi. Dia tadi mau naik resisten nggak sanggup, dia malah turun. Nah, ini kalau dia masih turun lagi jebol areal ini berarti dia masuk ke fase distribusi ini udah ya, masuk udah kurang bagus ya, di bawah 1948 ini berarti kurang oke. Ya itu secara sektoral. Kalau lihat sektoral sih sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Ini bisa aja IHSG akan menguji 6878 ya, moga-moga enggak ya, dia bisa segera rebound. Setidaknya di minggu ini dia candlenya nggak jelek, tapi kalau dia ditutup besok jadi merah, wow, berarti kan di weekly ini dia bisa jebol support atau di support ini ya, ini yang kurang enak nih ya. Nah, walaupun gitu volumenya tetap kecil sih sebenarnya. Ya kita berdoa aja 2 hari ini ke depan Composite atau IHSG bisa rebound dengan baik ya. Ya itu market review kita ya. Semoga lanjut. Kemudian berikutnya adalah rekomendasi ya.
emiten-emiten apa yang bisa kita rekomendasikan untuk perdagangan besok di tanggal 30 Juni 2022. Ada beberapa emiten yang saya lihat potensi, ya, cenderung malah cukup banyak sebenarnya. Pertama adalah TINS. Wah, TINS. Ya, kita sengaja pilihkan yang disupport ya. TINS. Nah, ini oke nih ya. Kita sengaja pilihin ini. Moga-moga bisa comeback ya. Dia comeback karena ini udah di bottom banget. Coba kita lihat. Nah, ini udah masuk kembali ke cloud. Ya. Moga-moga ini udah areal bottomnya, dan kalau bisa lanjut lagi menarik nih untuk dicermati. Dia sekarang targetnya nutup gap dulu. Nutup gap dulu ya. Nah, ini nutup gap dulu di level 1600-an. Kalau bisa nutup gap ini oke lah. Jadi target kita jangan muluk-muluk dulu ya. Ke sini dulu. Terus habis TINS ada AGII. AGII juga menarik ya. Belum sampai terbang, tapi good newsnya adalah dia nungguin kayaknya, masih slow but sure. Ini pelan-pelan aja. Pelan-pelan, trading pelan-pelan. Walaupun transaksi hari ini nggak banyak, tapi rasanya dia juga trennya masih belum selesai. Kalau kita lihat tren lainnya. Nah, ini tren lainnya. Harusnya masih belum selesai ya. Lihat-lihat modelnya cukup oke ya. Nah, ini ya. Ini kalau dia bisa naik atau breakout pola ini baru aman untuk confirm lanjut uptrend lagi. Sementara sih belum. Nah, good newsnya di weekly juga masih oke sih. Di weekly masih bagus ya. Ya, ini AGI, kemudian LPPF. LPPF dalam beberapa waktu ini lumayan ya. Nah, dan berhasil naik di atas landang juga. Jadi besok jika dia mampu naik di atas 5.000 ya, 5.025 masih bisa lanjut lagi. Ini kan round number nih, resistan round number 5.000. Kalau dia besok bisa lanjut lagi, mestinya sih dalam tren naik yang oke ya. Harusnya dalam tren naik yang oke. Itu LPPF. Terus habis LPPF ada semen Gresik ya. Nah, semen Gresik ini oke banget, semen Gresik. Berhasil mantul dari area-area support ini ya. Kalau bisa mantul naik lagi, cakep. Breakout apalagi. Semen Gresik oke ya. Kemarin waktu ditanya saya bilang buy on weakness lah ya. Harusnya oke nih. Dalam tren naik yang cukup oke. Kemarin saya kasih support di 7.000 ya. Ingat nggak ada support 7.000. Habis semen Gresik, IMPC. Nah, ini juga masih dalam tren naik yang bagus, termaintain dengan baik, dengan candle yang juga oke, dan ini termasuk anti badai ini. Walaupun kemarin sempat merah-merah dan sekarang mulai rebound lagi. Ini kalau dia besok bisa naik di atas ini, mestinya oke nih. Ini sementara jadi resisten kita. Kalau dia bisa naik di atas 3.800-an, mestinya oke. Ya, itu rekomendasi kita 5 emiten buat besok di perdagangan tanggal 30 Juni 2022. Baik, itu dulu Bapak Ibu semua. Market review, rekomendasi, serta ulasan kami untuk perdagangan tanggal 29 Juni 2022, serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 30 Juni 2022. Baik, sampai di sini dulu. Jangan lupa bikin trading plan dan belajar sabar ya. Market lagi kayak gini, belajar sabar. Tipsnya adalah jangan FOMO ya. Terus masuk bertahap. Tentu saja last but not least, cari saham-saham yang lagi disupport dan kita harus memiliki mindset dan seorang investor. Baik, itu dulu. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you.